Welcome back to Beats Go. Even a beat will make you KO. Wow, ini dia kompilasi sebuah perjalanan road trip dari Banda Aceh sampai ke Jakarta. Seru, capek, pegel, lelah. Tapi demi sebuah pencarian batu akik, semua misi ini dijalani. My trip, my adventure. Atau lebih tepatnya, my mission, my transaction. Asik. Ini perjalanan kompilasi kurang lebih 4 harian di jalan. Perjalanan normal biasanya dibutuhkan 3 hari 3 malam untuk mencapai Jakarta. Tapi karena ini perjalanan yang tidak normal, alias sebuah pencarian kitab suci layaknya Sun Gokong. Ini mobil terdampar di tengah hutan belantara yang memang track recordnya selalu seperti itu. No hard feeling tanpa menyebut merek, tapi yang paham pasti paham. Indahnya road trip tidak bisa dipungkiri dari pemandangan yang kita lalui, khususnya jalur Sumatera yang hijau, penuh dengan perkebunan kelapa sawit dan padi menghampar. Menjadi pemandangan unik tersendiri yang kalau kita tinggal di luar negeri atau kita tinggal di tengah kota, maka kita akan merindukan seluruh pemandangan seperti ini. Tanpa terasa perjalanan sudah dimulai 2 kali 24 jam. Dan saat ini kita sedang berada di dalam tol. Gak lama kemudian kita akan sampai di tempat tujuan dan mengeksekusi yang harus dieksekusi. Sawit-sawit nan indah yang siap dipanen menjadi pemandangan rutin sepanjang perjalanan dari lintas Sumatera ke Jakarta. Lagi dan lagi, seolah bis ini tidak pernah muak untuk membuat penumpangnya muak. Apa yang bisa kita perbuat? Hanya bisa menikmati, menunggu, dan menunggu. Alam pun menyapa sudah pagi. Namun bis tak kunjung bisa melaju lagi. Inilah pemandangan yang kalian gak akan dapatkan di perkotaan. Sebuah lintas Sumatera atau sebuah pemberhentian di lintas Sumatera yang ala kadarnya begitu sangat menawan cita rasa lokal ya. Bapak-bapak pagi hari yang sudah mulai beraktivitas, bebek-bebek nan indah sudah mulai meleok-leok mencari apa yang harus dicari. Cukup unik perjalanan kali ini, karena memang bis ini tak pernah berhenti membuat kita keki. Bahkan bukan hanya saya, tapi seluruh penumpang di dalamnya pun sudah menjadi keki. Apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Kita tinggal nikmati sisa perjalanan yang ada. Tak terasa berjam-jam sudah kita tempuh. Perihnya pantat dan pegalnya pundak, juga peluhnya keringat. Walaupun bis ini ber-AC, tapi tetap saja jika dia sudah mogok, maka AC-nya akan mati toh. Aduh, andai aku bisa menangis sampai malam hari, maka akan kulakukan hal tersebut.
Namun sayangnya tak bisa. Ini sakit tapi tak berdarah, kawan. Hanya bisa melihat jam, melihat map, sudah sampai mana. Dan tibalah subuh hari kita berhenti di sebuah kota yang sunyi sekali. Namun udara yang sejuk seperti ini akan kurindukan suatu saat nanti. Tak terbayangkan kapan akan bisa seperti ini lagi. Insya Allah suatu hari nanti. Dengan pemandangan yang sama, hutan belantara, aspal nan indah, lalu sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Kita nikmati beberapa bangunan tinggi yang sesekali nyempil di tengah hutan belantara ini. Kalau mau dibilang lelah, sudah sangat lelah. Tapi tidak ada pilihan, maju atau mati. Bagai sebuah perjalanan hidup yang kita tidak pernah tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus berlari kembali. Layaknya lirik Padi. Sampailah kita di tempat kota tujuan yang dituju. Semoga sesuatu yang kita harapkan sesuai harapan. Tibalah penjemputan tersebut, dan kami pun bergerak melaju ke titik yang dituju. Sebuah peristirahatan yang sunyi, sepi, namun indah sekali. Tak diduga, bis ini lagi dan lagi. Ini adalah bis yang kami tumpangi. Dari sinilah perjalanan seru dimulai, di mana kita mendaki gunung dan bukit untuk melihat sebuah negeri di atas awan. Yang dikala itu cuacanya sejuk sekali, pemandangan gunung yang indah, hutan-hutan dan sawah di bawah yang asri. Tak terasa sampailah kita di kota Bengkulu, kota di mana tempat aku pernah kesini beberapa tahun lalu. Namun siapa duga, jika dulu sebuah mobil yang kecil, sekarang mobil tersebut sudah beranjak besar. Malam pun tiba. Liuk-liuk bukit yang penuh liku-liku rasa mencekam. Layaknya showroom-showroom yang ada di sana. Situasi PPKM ini membuat mereka berdagang mencekam karena sepi. Sepi dari pengunjung, sepi dari pembeli. Sebuah hidangan malam yang indah, bersantapkan sapi. Wow, sunset pagi ini membuatku gembira sekali, membuatku semangat untuk menjemput rezeki. Bismillah, kalau rezeki pasti ditunggu. Penat lelah, kita sandarkan di sebuah resto yang sangat mewah untuk daerahnya dan kelasnya. Inilah tempat terbaik yang ada di kota tersebut. Layaknya part 2 atau bagian kedua, inilah perjalanan part 2 yang kita lakukan. Tak henti-henti ku melihat jam dan GPS. Berapa lama lagi? Ternyata kita sudah sampai di sini. Seseorang yang punya power di sini mempersilahkan kita untuk mencari rezeki.
Inilah rezeki yang kumaksud. Sebuah pencapaian luar biasa jika kita melihat 10 tahun ke belakang. Hanya aku dan Tuhan yang paham. Namun semuanya terbayarkan dengan indah. Tapi rasa haru biru menyelimuti. Selamat datang di rumah makan Simpang Raya lagi. Dan kali ini PR kami adalah menunggu bis yang kami harap tidak sama, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang membuat kami keki. Alhamdulillah, subuh pun kami jalani. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bau-bau kota pun sudah mulai mendekati. Sebuah jalan tol yang terpampang luas, yang masih baru sekali. Mungkin hanya segelintir mobil yang lewat, tapi sudah membuatku semangat untuk kembali ke ibu kota, Jakarta. Tempat di mana orang meraih mimpi, menggapai mimpi. Layaknya keindahan kolam dan tebing-tebing ini, untuk sebagian orang Jakarta tempat yang sejuk. Namun bagi sebagian orang Jakarta tempat yang penuh hiruk pikuk, dengan cara bertahan hidup yang berbeda-beda. Tapi kita semua sudah berjanji, ibu kota lebih kejam daripada ibu kota. Salah. Ibu tiri. Proses PCR, protokol, dan lain-lain pun harus dijalani demi sebuah birokrasi yang harus kita penuhi. Perjalanan ke depan akan jauh lebih indah karena kita akan mengarungi lautan. Detik-detik kita harus menyeberang dari Pulau Sumatera, Pelabuhan Bakahuni, ke Pulau Jawa, Pelabuhan Merak. Lagi dan lagi. Memang dia tak pernah berhenti membuat kami keki. Mogok lagi dan mogok lagi. Andai aku bisa terbang, maka akan kutinggalkan dia. Indah bukan melihat ciptaan Tuhan, laut yang luas, dan buatan manusia yang terhampar di atasnya. Suasana dek seperti biasa yang hiruk pikuk menunggu penyeberangan yang bagi sebagian orang akan dimanfaatkan untuk beristirahat atau sekedar melihat pemandangan alam. Alam yang gak pernah bosan memberikan kita keindahan. Namun sayang, kadang kita lupakan begitu saja. Malam pun tiba. Suasana indah di kala kapal dengan berbagai lampu warna-warninya melewati samudra yang luas, mengalir entah kemana. Sampailah kami di sini, kota Jakarta. Rasanya sejuk sekali, rasanya happy sekali bertemu keluarga dan teman-teman kembali. Tempat di mana semua orang mengais rezeki, meraih mimpi. Dan bagi sebagian orang, mimpi tersebut sudah tercapai. Thank you for listening and watching. Love you guys.